Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang MVVM dalam framework .NET WPF mata kuliah Kapita Selecta. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Lilina Sari dengan NIM 1221227, ada Maxima Sensiana Nija 1221229, dan Wanda Firanda 3221315. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lili. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam pengembangan perangkat lunak modern, terutama aplikasi dengan antarmuka pengguna yang kompleks, pengelolaan logika dan tampilan sering kali menjadi tantangan utama. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penerapan arsitektur desain perangkat lunak yang memisahkan tanggung jawab antar data, logika, dan tampilan. Salah satu arsitektur yang populer adalah MVVM, Model View Model. MVVM pertama kali diperkenalkan sebagai evolusi dari arsitektur MVC atau Model View Controller, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan antarmuka pengguna melalui data binding. Konsep ini memberikan solusi yang lebih terstruktur, khususnya untuk aplikasi berbasis platform seperti WPF, Windows Presentation Foundation. Dengan memisahkan logika bisnis dan antarmuka pengguna, pengembangan dapat meningkatkan skalabilitas, kemampuan penguji, dan pemeliharaan kode. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja MVV. Yang kedua, bagaimana kelebihan dan kekurangan dibanding arsitektur lain. Bagaimana implementasi MVVM. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, memahami konsep dan prinsip kerja antar arsitektur MVV dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan MVV serta membandingkannya dengan arsitektur lain. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah implementasi MVVM dalam framework tertentu. Tinjauan pustaka, pengertian dari MVVM. MVVM atau model view model merupakan variasi dari model view controller atau MVC yang ditemukan oleh arsitek Microsoft Ken Cooper dan Ted Perez. Tujuan dari MVVM adalah memisahkan tanggung jawab pengembangan aplikasi dengan desainer. Dengan penerapan MVVM, aspek view atau tampilan visual dapat sepenuhnya dikerjakan seorang desainer tanpa campuran tangan dari seorang programmer. Komponen dari MVVM adalah sebagai berikut. Model, komponen ini mewakili logika bisnis dari data. Yang view, komponen ini mewakili komponen antarmuka dan pada dasarnya akan berisi komponen antarmuka seperti layout XML dan sebagainya. Untuk view model, komponen yang sangat penting dari arsitektur karena membantu dalam pemisahan presentasi, yaitu membantu untuk menjaga view terpisah dari model. Dan untuk .NET WPF, pertama framework untuk aplikasi desktop. WPF adalah kerangka kerja UI yang membuat aplikasi klien desktop. Platform pengembangan WPF mendukung serangkaian fitur pengembangan aplikasi yang luas, termasuk model aplikasi, sumber daya kontrol, grafik, tata letak, pengikatan data, dokumen, dan keamanan. Untuk komponen utama atau fitur utama, yang pertama data binding. WPF memungkinkan data di view model dapat diikat langsung ke elemen UI di view, sehingga dapat diperbaharui secara otomatis ketika terjadi perubahan pada view model tanpa memerlukan kode yang kompleks. Yang commanding WPF menyediakan di sistem perintah atau command yang memungkinkan tindakan dilakukan di view model tanpa view harus menangani logika terkait. Untuk ketiga, template dan style. WPF memungkinkan pembuatan UI yang lebih terstruktur dan dapat dipersonalisasi dan dengan menggunakan template dan style, mendukung pemisahan logika dan tampilan dalam aplikasi. Untuk selanjutnya, untuk keuntungan dari
MVVM di WPF. Yang pertama, memisahkan tanggung jawab dengan menggunakan MVVM, logika aplikasi, dan UI. Dipisahkan secara jelas, ini membuat aplikasi lebih mudah untuk dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut. Untuk yang kedua, kemudahan pengujian unit. View model dapat diuji secara terpisah tanpa perlu melibatkan UI sehingga mempermudah pengujian unit atau unit testing pada aplikasi. Yang ketiga, pengembangan kolaboratif. Desain UI dapat bekerja pada view tanpa mempengaruhi logika aplikasi yang ada di view model, sementara pengembang dapat fokus pada logika aplikasi di view model. Untuk tantangan dari MVVM di WPF, yang pertama, kompleksitas awal memulai dengan MVVM dapat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep seperti data binding dan commanding yang lebih kompleks. Untuk yang kedua, membuat view model yang baik dan efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana membangun aplikasi dengan cara yang terstruktur. Yang ketiga, pengolahan sistem yang rumit. Step yang rumit dan aplikasi yang lebih besar, pengolahan state antara view model bisa menjadi rumit, terutama ketika banyak view model yang saling berinteraksi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk studi kasusnya, kami menggunakan aplikasi To-Do List yang memiliki fitur utama, yaitu 1. Menambahkan tugas baru, 2. Menampilkan daftar tugas, 3. Menandai tugas sebagai selesai atau menghapus tugas. Untuk diagram arsitekturnya, di sini ada data binding yang punya hubungan langsung dengan view dan view model, sedangkan interaction punya hubungan langsung dengan view model dan model. Alur datanya, yang pertama, pengguna menambahkan tugas melalui UI. Yang kedua, perintah komen di view model menerima input dari view dan memperbarui model. Yang ketiga, model memicu notifikasi perubahan sehingga view secara otomatis diperbarui. Next. Interaksi antar komponennya itu yang pertama, view akan berinteraksi langsung dengan view model dan view model akan berinteraksi langsung dengan model. Yang dimana view merupakan bagian front-end dari aplikasi yang bertugas menampilkan data dan menerima input dari pengguna. View model merupakan bagian dari back-end dari aplikasi yang bertugas mengelola logika presentasi dan perintah pengguna. Yang ketiga, model merupakan bagian back-end dari aplikasi yang bertugas menyimpan data dan struktur informasi. Selanjutnya, kita akan lanjut aja ke kode implementasi untuk kasus ini. Yang pertama, seperti yang dilihat pada tampilannya, itu adalah bagian dari contoh kode untuk model. Model mewakili data dan logika bisnis aplikasi. Dalam aplikasi merupakan modelnya. Nah, di mana perannya text model menyimpan data seperti title, is completed, dan due date. Selanjutnya ada main window XAML. Di sini seperti yang terlihat, ini merupakan tampilan dari view-nya, yang mana nanti ini akan ditampilkan langsung kepada pengguna, di mana pengguna dapat menginput tugas atau menambahkan tugas. Selanjutnya view model. View model bertindak sebagai perantara antara view dan model. Dalam aplikasi ini, teks view model adalah view modelnya. Peran dalam aplikasi yang pertama mengelola data teks yang ditampilkan oleh view. Yang kedua, mengatur logika interaksi pengguna seperti menambahkan tugas melalui add text command. Yang ketiga, tidak memiliki pengetahuan tentang elemen UI seperti text box atau button. Cukup sekian untuk penjelasan implementasi kodenya. Untuk best practice-nya, ada rekomendasi yang pertama itu pisahkan view model dan model secara ketat untuk menjaga modularitas. Yang kedua, gunakan Inotify Property Chain secara efektif untuk memastikan pembaruan UI otomatis. Yang ketiga, hindari logika bisnis di view. Gunakan comment untuk menangani semua logika. Untuk kiat-kiatnya, yang pertama, mulailah dengan proyek kecil untuk memahami data binding dan commanding. Yang kedua, gunakan observable collection untuk mempermudah sinkronisasi antara data dan UI. Yang ketiga, dokumentasikan interaksi antar komponen untuk meminimalkan kebingungan dalam tim. Next.
Kesimpulan, penerapan arsitektur MVVM model view model sangat efektif untuk aplikasi dengan antarmuka pengguna yang kompleks. Dengan memisahkan logika bisnis dari tampilan, MVVM memungkinkan pengembangan yang lebih terstruktur dan efisien. Fitur seperti data binding dan commenting mendukung secara otomatis, mengurangi kebutuhan interaksi langsung antar kode tampilan dan logika aplikasi. Selain itu, arsitektur ini mendorong kolaborasi lebih baik antara desainer UI dan pengembang karena masing-masing dapat bekerja secara independen pada tugasnya. Dalam pengembangan berbasis VPF, fleksibel MVVM juga membantu menangani data dinamis dan mendukung pengujian unit dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, MVVM memberikan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas yang menjadikannya pilihan tepat untuk aplikasi modern. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.